Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Nurinaya, NIM 2110202005. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat media pembelajaran, sumber belajar, klasifikasi, dan karakteristik pemilihan media pembelajaran dengan mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Isnaini SAG MPD. Baiklah, sebelum kita memasuki materi pada minggu ini, alangkah baiknya kita mengulas materi pada minggu kemarin. Ada yang masih ingat? Ya, kita belajar tentang klasifikasi sumber belajar. Di dalam kawasan teknologi pendidikan, sumber belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu yang berupa pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungannya. Dilihat dari segi tempat asal-usulnya, sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sumber belajar yang dirancang dan sumber belajar yang tersedia atau bisa dikatakan tinggal memanfaatkan. Oleh karena itu, dasar rancangannya adalah yang berisi isi, tujuan kurikulum, dan karakteristik siswa tertentu. Sumber belajar jenis ini sering disebut sebagai bahan instruksional. Adapun bahan tersebut itu sendiri yaitu tentang perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui pengguna alat perangkat keras ataupun oleh dirinya sendiri. Berbagai program media termasuk kategori material seperti transportasi, slide, film, audio, video, modul, majalah, buku, dan sebagainya. Baiklah, setelah kita mengulas materi pada minggu lalu, sekarang kita memasuki materi pada minggu ini, yaitu tentang manfaat media pembelajaran, sumber belajar, klasifikasi, dan karakteristik pemilihan media pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat media pembelajaran dan sumber belajar bagi guru dan siswa. Media pembelajaran dan sumber belajar ini memiliki banyak sekali manfaat bagi guru dan siswa. Adapun manfaat media pembelajaran bagi guru adalah memberikan pedoman bagi guru untuk mencapai tujuan pembelajaran sehingga dapat menjelaskan materi yang menarik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sedangkan bagi siswa adalah menjadikan sarana agar dapat berpikir kritis ketika dalam berbuat. Media pembelajaran dan sumber belajar memiliki banyak sekali manfaat utama bagi guru dan siswa. Adapun manfaatnya tersebut antara lain, yang pertama, meningkatkan pemahaman. Media pembelajaran dan sumber belajar dapat membantu siswa memahami konsep dan materi pembelajaran yang lebih baik, bisa melalui gambar, video, atau animasi, sehingga siswa dapat memahami konsep atau topik yang sulit dimengerti. Yang kedua yaitu meningkatkan motivasi. Penggunaan media dan sumber belajar yang menarik dan interaktif dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar, sehingga hal ini dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan mengembangkan kemampuan mereka. Yang ketiga yaitu sarana variasi pembelajaran. Media pembelajaran ini dapat digunakan sebagai variasi dalam belajar. Contoh, guru dapat menggunakan buku, presentasi slide, video, game, dan sumber belajar lainnya. Cara ini bisa membantu siswa yang memiliki gaya belajar berbeda untuk memahami materi. Yang keempat yaitu memperkaya pengalaman belajar. Media pembelajaran dan sumber belajar yang berbeda dapat membantu siswa memperkaya pengetahuan dan pengalaman belajar. Contohnya, siswa mengunjungi museum online, media artikel dan jurnal ilmiah, atau menonton film dokumenter untuk memperdalam pemahaman tentang topik tertentu. Yang kelima yaitu tentang meningkatkan keterampilan teknologi. Media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dapat membantu siswa dalam meningkatkan keterampilan teknologi mereka. Hal ini dapat membantu lebih siap untuk berpartisipasi dalam dunia siswa yang semakin terhubung dan tergantung pada teknologi. Yang keenam yaitu efisiensi dan efektivitas waktu.
Dalam beberapa kasus, penggunaan media pembelajaran dan sumber belajar dapat membantu siswa untuk mengakses waktu agar lebih singkat dalam proses belajar mengajar. Misalnya, penggunaan video dapat menghemat waktu dalam menjelaskan konteks yang kompleks. Penggunaan buku teks digital juga dapat membantu siswa untuk mengakses materi kapan saja dan di mana saja. Yang keenam yaitu tentang menjaga kontinuitas belajar. Pengembangan media dan sumber belajar ini dapat membantu siswa untuk tetap belajar meskipun tidak hadir di kelas. Misalnya, siswa yang sakit atau tinggal di daerah terpencil dapat mengakses sumber belajar secara online untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan pelajaran. Jadi dapat disimpulkan, penggunaan media dan sumber belajar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempersiapkan siswa untuk sukses di masa depan. Yang selanjutnya yaitu tentang manfaat klasifikasi media pembelajaran. Menurut bentuknya, media yang digunakan dalam belajar secara umum dibedakan menjadi media cetak dan media non-cetak. Yang pertama yaitu media teks. Jenis media yang paling umum digunakan dapat berupa karakter huruf yang bilangan disajikan dalam buku, poster, tulisan, di papan tulis, dan sejenisnya. Yang kedua yaitu media audio, meliputi segala sesuatu yang dapat didengar seperti musik dan suara mesin. Yang ketiga yaitu media visual. Media visual ini yaitu seperti gambar, foto, grafik, papan tulis, dan buku. Yang keempat yaitu media gerak, seperti video, film, animasi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu media manipulatif, benda tiga dimensi yang dapat disentuh dan digunakan dengan tangan oleh peserta didik. Yang selanjutnya yaitu manusia, misalnya guru, siswa, atau orang lain yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam media belajar. Yang selanjutnya yaitu tentang karakteristik pemilihan media pembelajaran. Dalam pandangan tim Applied Approach, ada beberapa langkah dalam memilih media sesuai dengan situasi dan kondisi, yaitu yang pertama seperti biaya yang murah, yang kedua kesesuaian dengan metode pengajaran yang digunakan, yang ketiga kesesuaian dengan karakteristik peserta didik, yang keempat yaitu pertimbangan praktis, yang kelima yaitu ketersediaan media. Itulah tadi materi yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.